Wah, selamat siang Pak Luki. Oh iya, selamat siang Pak Arya. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Arya, tumben-tumbenan hari ini minta saya datang ke sini. Ada apa ini Pak Arya? Ini Pak, yang pertama saya mau mengajak minum kopi dulu. Siap Pak. Tapi hari ini saya tidak ngopi, saya ngeteh dulu aja. Oke, Karena baik. saya Pak. merasakan hari ini tuh saya agak dingin Pak. Oke, memang cuacanya dingin. Beberapa hari nggak hujan ya Pak. Iya betul ya, tapi dinginnya ini beda dengan dingin biasanya Pak. Iya. Dan ini Pak, kata BMKG itu kita masih musim dingin ini sampai akhir Juli ini Pak. Iya Pak, masih beberapa minggu lagi Pak. Udah siap-siap belum Pak? Paling nggak ke sekolah jaket ya. Oh, kalau itu udah pasti Pak. Karena kita ke sekolah harus dalam keadaan yang sehat, fit di depan siswa-siswa kita. Betul. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya Pak. Iya, betul. Pertama dari guru harus sehat dulu ya Pak ya. Oh iya, baik. Baik Pak ya. Ini kira-kira obrolan kita tujuannya kemana nih Pak Arya untuk siang hari ini? Oh, terima kasih banyak Pak Luki sudah hadir. Jadi saya ingin mengajak Pak Luki sharing-sharing. Iya Pak, Kebetulan silahkan. saya menghadapi permasalahan krusial di sekolah Pak. Kaitannya dengan mencapai tujuan pembelajaran yang optimal ini Pak. Jadi kalau kita lihat ini di beberapa pendidikan sekolah Pak, termasuk sekolah saya di SMA Negeri 1 Ampel, itu angka literasi peserta didik ini masih tahap yang baru berkembang, belum bisa dibilang optimal. Padahal untuk setiap kegiatan pembelajaran itu selalu ada literasi ya Pak ya. Kita harus bisa mencari sendiri informasi-informasi, kemudian kita bisa menyaring info mana yang benar atau ini salah. Tercermin dari anak-anak ini baca grup WA Pak. Sehari sebelumnya sudah diinfo, kadang 2 hari sebelumnya sudah diinfo nanti hari Jumat membawa seragam olahraga warna merah. Dress code-nya merah biar kelihatan kompak. Ternyata sampai sekolah hari Jumat ada yang pakai biru, ada yang pakai pramuka gitu. Beda-beda berarti Pak. Beda-beda, ada yang kaosan juga. Ya masih untung kaosan Pak. Wah, tapi itu angka literasi masih rendah itu Pak. Iya. Baik, berarti tujuannya adalah ini Pak ya, untuk mencari permasalahan. Nah, betul Pak. Wah, bukan mencari permasalahan, mencari solusi Pak. Mencari solusi. Permasalahannya Iya, baik. dari literasi itu. Iya, berarti permasalahan Pak Arya ini cukup kompleks berarti ya Pak ya? Iya, sebenarnya satu kata itu, literasi, tapi ya kompleks Pak. Karena kemana-mana dampaknya itu. Nah, berarti tujuan Pak Arya sharing dengan saya kali ini untuk mencari solusi dari permasalahan Pak Arya. Betul. Nah, kemudian Pak Arya, Literasi. kira-kira Pak Arya sudah melakukan tindakan apa saja ini Pak untuk mencapai literasi yang baik di sekolah itu? Oke Pak, terima kasih banyak. Jadi saya kebetulan jadi tim di perpustakaan, membantu di perpustakaan. Kemudian di sekolah juga ada GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Yang mana sebenarnya setiap hari Jumat dan hari Senin Pak malah itu diprogramkan ada kegiatan literasi. Bentuknya membaca buku. Jadi kami dari tim perpustakaan menyiapkan buku-buku fiksi ini Pak. Biar mereka nggak bosan, nggak buku pelajaran terus, kita carikan komik yang bagus, novel-novel yang bagus. Kadang ada tabloid, ya gambarnya seger-seger gitu Pak. Untuk anak-anak remaja SMA gitu. Nah, cuma ternyata setelah ditelusuri, dilihat, diobservasi, ternyata mereka hanya sekedar menggugurkan kewajiban itu Pak. Dia bukunya cuma dilihat, balik dikit. Kalau ada yang seger dilihat itu Pak. Nah, itu bukan dibaca tapi dilihat lama itu. Nah, kemudian buat tulisannya, buat resume singkatannya, ringkasannya itu juga asal-asalan kayaknya Pak. Dari buku yang dibaca itu beratus-ratus halaman, yang diringkas ini kayaknya nggak nyambung dengan apa yang dijelaskan di buku. Berarti sebenarnya siswa itu sudah mulai melakukan kegiatan literasi betul Pak ya? Iya, cuma ya itu Pak, hanya menggugurkan kewajiban. Jadi setiap jam literasi ya mereka bukunya cuma dilihat-lihat, dibaca sepintas, kira-kira ada yang bagus,
baru dilihat itu tadi. Oh. Kalau menurut Pak Arya, kenapa sih siswa itu hanya buka-buka buku saja, sedangkan buka buku lama sudah dibaca panjang tapi nggak bisa masuk materinya intinya, itu kenapa Pak Arya? Oke Menurut Pak Pak. Arya. Jadi saya juga sempat membandingkan ini Pak, antara buku komik yang ada gambarnya itu Pak dengan novel. Ternyata daya bacanya lebih tinggi komik. Kemudian komik dengan tabloid nih, full color bergambar, kalau komik masih hitam putih. Ternyata mereka lebih tertarik yang ini apa namanya, majalah Pak. Dan kami kebetulan ada beberapa topik literasi, salah satunya literasi digital, karena mulai SMP, SMA anak-anak sudah terbiasa dengan HP kan Pak. Kita mencoba untuk mereka literasi sekaligus etika sosial media. Ternyata hasilnya lebih bagus lagi. Nah dari sini kemudian kami berpikir, jadi saya dan kemudian tim perpustakaan, tim GLS, ternyata berarti semakin menarik media yang disajikan, itu anak-anak daya literasinya, daya bacanya makin bagus Pak. Sepertinya begitu Pak. Oh, berarti ternyata literasi di sekolah Bapak, di siswa-siswa tidak hanya di perpustakaan berarti ya Pak ya? Iya. Tadi Bapak menyampaikan sudah ada tim. Nah, Bapak sudah berkomunikasi dengan tim yang lain untuk menghadapi masalah anak yang hanya sekedar baca ini atau belum Pak? Sementara baru intern GLS Pak, belum melibatkan yang lain. Padahal kalau GLS ini program dari kurikulum ya Pak ya sebenarnya, tim kurikulum. Cuma kami belum ada komunikasi lebih lanjut juga dengan tim kurikulum, kemudian bagaimana tim kesiswaan mengkondisikan, dan mungkin pengadaan dari Sarpras dan bendahara juga kami masih belum kolaborasi sih Pak, masih terbatas ini. Gitu ya. Baik, kembali ke siswa tadi Pak. Tadi siswa sudah, menurut Pak Arya tadi kan siswa sudah mulai membaca lagi ketika dihubungkan dengan gadget gitu ya. Ya betul. Menurut Pak Arya, apakah Pak Arya itu sudah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan gadget untuk meningkatkan literasi siswa-siswa kita Pak? Oke Pak, kebetulan kemarin di modul 1 kita sempat belajar tentang baca Pak. Jadi di sana saya sempat terpikir untuk membuat ALES Pak, aplikasi literasi elektronik Smansata. Jadi dari pengembangan aplikasi ini diharapkan kegiatan bacanya berjalan. Karena ada tagihannya ya Pak ya. Jangan sampai nanti kedengaran Bapak Ibu TP ya Pak. Kemudian juga ini diharapkan bisa membawa dampak baik sih Pak. Jadi untuk peningkatan kemampuan literasi dari anak-anak sendiri. Jadi harapannya tadi ternyata mereka suka dengan yang berbau digital, suka yang infografis yang bergambar gitu. Maka kami sediakan lebih banyak tanpa meninggalkan juga buku-buku konvensional Pak. Kebetulan kemarin di Lokakarya teman kita Bu Betty, Kepala SD Urut Jaya 2 memberikan masukan Pak. Selain aplikasinya dijalankan, buku-buku yang udah ada jangan ditinggal gitu. Karena itu pengadaan buku-buku juga mahal. Dan buku-buku kalau nggak pernah dibuka nanti dimakan kutu. Jadi kami akan coba nanti mengembangkan aplikasinya supaya lebih bagus, lebih kira-kira hasilnya bisa lebih terlihat, dan juga buku-bukunya juga tidak kami tinggal. Pak, bagaimana Pak buku-buku yang sudah ada, kemudian aplikasi yang sudah dibuat oleh tim tadi bisa dimanfaatkan siswa itu bagaimana caranya menurut Pak Arya? Oke Pak, jadi yang pasti untuk sampai aplikasi itu kepada siswa itu harus melewati berbagai pengujian Pak. Sementara ini kami baru pengujian di tim kecil Pak. Kebetulan saya ada kelompok pengembang juga dari kelompok ilmiah remaja KIR. Jadi mereka yang bantu untuk input konten-kontennya, media-medianya. Ada soal-soal juga Pak, ada asesmennya juga untuk mengecek apakah literasi peserta didik itu sudah cukup baik atau belum. Nah kebetulan baru sampai pada tahap pengujian tim kecil nih Pak, masih 10 orang. Nanti setelah ini kami akan coba ditingkatkan lagi, samplingnya 100 orang. Karena kemarin dari 10 orang ya 9 dari 10 itu sudah mencapai hasil yang baik. Tinggal nanti coba dari 100 orang ini apakah persentasenya masih 90% atau kurang atau malah lebih. Nanti kalau kurang nanti akan kami evaluasi lagi, kami perbaiki lagi, dan kami juga bekerja sama, berkolaborasi. Kebetulan di
rekan-rekan guru kami banyak yang ahli IT Pak, untuk layout, untuk editing, barangkali ada tipe-tipenya itu Pak. Ya, itu manusiawi sekali. Tapi nanti ketika sampai anak itu misalkan kata tapi P-nya hilang kan bahaya itu Pak. Iya. Maka kami tetap perlu tim-tim editor nanti. Ya. Ya, itu tadi Pak, ketika dikaitkan dengan buku-buku yang ada itu bagaimana Pak? Sudah dilakukan belum pengaitan antara aplikasi dengan buku yang ada di sekolah? Sudah dikaitkan atau belum ya? Belum Pak. Nah nanti rencananya kami akan mencoba silang. Jadi misalkan sumber bacaannya dari buku, tapi kuisnya ada di HP ini Pak. Nah mereka kan jadi tertarik untuk baca bukunya. Kalau kemarin baca bukunya asal dicari gambar yang seger-seger aja, nanti ketika sudah tahu ada kuisnya, dari wordnya ada papan peringkatnya gitu, nanti mereka akan termotivasi untuk lebih banyak baca buku. Oh, baik Pak. Lanjutannya Pak, ketika anak tadi sudah membaca buku Pak, menurut Pak Arya perlu tidak kontrol kita sebagai guru itu? Ya pastinya perlu Pak. Nanti pastinya dari tim GLS sendiri harus menambah tim lagi, menambah personil untuk bagian controlling. Karena apapun yang kita lakukan ini kalau nggak dikontrol, tidak tertata, hasilnya juga nggak akan maksimal sepertinya. Harus lakukan controlling, kemudian evaluasi secara berkala, nanti kekurangannya apa kita jadikan update untuk aplikasinya ini. Itulah versinya baru 1.0, nanti ya semoga 2.0, 3.0 aplikasinya sudah sempurna untuk digunakan. Wah, namanya Pak Adi sudah siap sekali ya dengan praktek baiknya, dengan bukunya, dengan aplikasinya. Mohon doanya Pak. Iya, baik. Saya selalu doakan ya, selalu akan saya dukung hal-hal yang baik itu. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya Pak Arya terkait dengan penggunaan aplikasi dan dihubungkan dengan buku-buku itu. Pak Arya sudah komitmen dengan teman-temannya, gitu Pak. Pak, ada target sampai kapan itu Pak untuk pelaksanaan? Kapan dimulainya? Oke, baik Pak. Wah, terima kasih banyak. Kebetulan nih kami baru ada rapat untuk kegiatan KPM di semester baru ini Pak. Nah, kami sampaikan kira-kira nanti di awal setelah kegiatan MPLS selesai, kemudian pekondisian kelas, pembuatan keyakinan kelas dan sebagainya sudah siap, maka kami mulai masuk tim literasi itu setiap Senin dan Jumat akan ada kegiatan literasi. Bentuknya seperti tadi medianya, jadi media cetaknya ada, koran atau tabloid, novel, buku dan sebagainya, dan juga yang aplikasi di HP itu Pak. Kami juga berkomitmen, kami sudah sampaikan kepada kepala sekolah, kebetulan kepala sekolah mendukung ini Pak. Kemudian dengan pemangku kebijakan dari tim kurikulum kesiswaan, semua sudah ready. Kemudian kami kurang satu ini Pak, Ya. berkomunikasi dengan orang tua ini belum Pak. Iya. Wah ini saya setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini saya sadar ternyata hubungan emosional tuh nggak cuma dengan atasan aja ya Pak ya, supaya cepat naik pangkat. Oh salah ya Pak ya. Itu beda jalur lagi Pak. Beda jalur ya. Literasi bukan itu ya Pak ya. Ya. Pak, selain nanti setelah MPLS dijalankan, Pak Arya tadi sudah menemukan juga ternyata kekurangannya harus berkomunikasi dengan orang tua. Pak, untuk mendatangkan orang tua itu dibutuhkan waktu Pak. Betul. Jadi menurut Pak Arya, apakah mendesak atau tidak untuk mendatangkan orang tua itu? Oke, sebenarnya mendesak Pak kalau melihat tujuannya sangat baik Pak. Tapi kembali lagi nanti ya kong kali kong dulu Pak dengan bendahara Pak. Kaitannya penyediaan konsumsi, nanti juga dengan Sarpras kaitannya penyediaan ruang. Walaupun kami pokoknya dari tim, dari Bapak Ibu Guru pastinya udah siap. Iya. Dan anak-anak juga pastinya nunggu ini Pak. Iya, karena waktu terus berjalan Pak ya. Betul Pak. Baik, kembali lagi ke permasalahan Pak ya. Dari aplikasi yang dihubungkan dengan buku, kemudian waktu pelaksanaan Pak, yang mengontrol nanti siapa Pak kira-kira Pak? Berjalannya ini sudah berjalan atau belum? Itu nanti siapa ya Pak? Oke, terima kasih banyak Pak. Kebetulan sudah masuk di RKT dan Arkas ini Pak. Nah, jadi kalau di RKT pasti nanti tim pengembang TPMPS, tim penjamin mutu pendidikan sekolah. Dari TPMPS ini pasti akan controlling. Dan kebetulan karena ada SK-nya, berarti per triwulan nanti akan dilaporkan Pak, dan harus diupload di e-kinerja. Berarti hasilnya nanti sudah berapa persen, kegiatannya seperti apa,
Bahkan kepala sekolah katanya siap intervensi langsung. Nah, nanti di laporan jangan-jangan bagus, tapi kenyataannya belum bagus nih. Apalagi kita sebentar lagi ada ANBK nih, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, yang soal utamanya ada literasi numerasi ini, Pak. Iya pasti ada Pak. Nah, itu nanti kalau laporannya bagus-bagus, tapi ternyata dicek kok hasilnya rapot pendidikannya masih kuning, wah nanti kami siap ini dengan konsekuensi ini. Ya, baik Pak Arya. Ternyata nampaknya Pak Arya sudah siap semuanya ya. Dari solusi, kemudian siapa yang mengontrol. Ternyata Pak Arya sebenarnya sudah siap Pak untuk meningkatkan literasi di sekolah Bapak, terutama untuk siswa-siswa itu. Ternyata Bapak itu sebenarnya sudah siap. Tinggal eksekusinya saja ini Pak. Iya Pak, tapi ya tetap dari hasil sharing-sharing dengan Pak Luki yang pintar menggali ini, maka baru ketemu solusi-solusi yang tadi Pak. Saya sebelumnya tidak terpikirkan itu Pak. Kok ternyata sudah 50% dilakukan, tinggal 50% lagi. Dan langkah-langkahnya ternyata butuh komitmen ya Pak ya. Iya. Baik Pak. Sebenarnya solusi itu bukan dari saya tapi dari Pak Arya sendiri. Dan tentunya dari Pak Luki yang membantu ini. Kalau dari prinsip guru penggerak ini, jenengan sedang mempraktekkan coaching Pak, dan saya coachingnya ini Pak. Ya, baik Pak Arya. Sementara obrolan kita sampai di sini sudah menemukan masalah, nanti tinggal Pak Arya yang hebat ini mempraktekkan di sekolah, kemudian 1 bulan ke depan saya ingin tahu Pak Arya hasilnya seperti apa gitu. Oke, siap Pak. Dan nanti ketika Pak Arya sudah menjalankan dengan baik, saya ingin Pak Arya itu berbagi hal baik itu, pertama nanti saya undang ke sekolah saya untuk berbagi hal baik, menceritakan bagaimana meningkatkan literasi siswa tadi Pak. Siap. Nanti kita sesama komunitas praktisi, kebetulan tugas kita sebagai guru penggerak nanti ada hubungannya sama itu kan ya Pak? Iya. Nanti ditagih sama Bapak Ibu PP nanti Pak. Ya, baik. Saya kira itu dulu Pak ya. Siap. Cukup untuk sharing kita siang hari ini. Gih Pak. Baik, diminum dulu Pak. Oh ya, siap. Terima kasih banyak ini Pak. Sharingnya menggugah ini. Iya. Nah, dengan alam-alam ini banyak bunga-bunga bermekaran ya Pak. Ya, semoga hasilnya juga nanti bermekaran gitu Pak. Di bawah Gunung Merapi. Wah, kalau Gunung Merapi. Dan jangan lupa LMS harus dikerjakan ya Pak. Siap Pak. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak Luki sudah menyempatkan waktu ini. Saya ditraktir kopi juga Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Diminum dulu Pak. Ya, siap. Diminum dulu. Iya. Terima kasih Pak. Diminum dulu.